Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengucap syukur, hati yang berterima kasih, karena berkat kemurahan Tuhan, pimpinan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali pada saat ini kami ada, kami hidup dan bernafas. Itu semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu, serta kami taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kolose 1 ayat 19 dan 20. Tertulis demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, setiap orang yang berdosa adalah musuh Allah. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden dan terpisah dari hadirat Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa menyeret semua orang masuk ke dalam permusuhan dengan Allah. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti bahwa saudara dan saya juga adalah orang-orang yang telah berdosa dan menjadi musuh Allah. Allah dengan kasih-Nya sangat ingin mengampuni dan memperdamaikan kita dengan dirinya. Tapi keadilannya tidak memungkinkan hal itu terjadi, sebab upah dosa telah ditetapkan, yaitu maut, kebinasaan yang kekal. Bila Allah mengampuni begitu saja, maka itu tidak memenuhi asas keadilannya, sebab Ia adalah Allah yang maha adil. Lalu bagaimanakah caranya agar terjadi perdamaian yang memenuhi asas kasih dan keadilan Allah? Penebusan adalah solusinya. Sejak dulu, penebusan sudah dilakukan dengan pengorbanan hewan. Tapi hewan sebenarnya tidak dapat menebus manusia. Manusia harus ditebus manusia. Pengorbanan hewan hanyalah gambaran tentang penebusan yang sebenarnya yang dikerjakan oleh Tuhan. Allah mengutus dirinya sendiri ke dunia, menjadi sama seperti manusia, lahir dari seorang perawan, tanpa campur tangan seorang lelaki. Ia menjalani kehidupan sebagai manusia yang suci, tanpa dosa, karena Ia adalah Allah yang suci dan kudus. Sekalipun Ia dapat dicobai dan dapat saja jatuh ke dalam dosa, tapi Ia tetap konsisten pada firman-Nya sendiri. Selama Allah ada di bumi sebagai manusia, Ia menunjukkan dirinya sebagai pribadi Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha kasih, dan maha mengampuni. Dan setelah waktunya tergenapi, Ia pun merelakan nyawanya untuk mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan atas segala dosa-dosa seluruh umat manusia. Di atas kayu salib itu, Ia memperdamaikan kita dengan dirinya. Di sini saudara, Tuhan memenuhi asas kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dan Ia memenuhi asas keadilannya dengan menjadi tebusan bagi semua orang. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi kita baca dalam Kolose 1 ayat 19-20 ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat ini saudara berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah dan yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri oleh darahnya yang kudus di atas kayu salib. Oleh karena kematiannya yang suci di atas salib, kita semua telah ditebus dan dibebaskan dari segala tuntutan akibat dosa. Dan kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena karya kasih Allah sendiri di dalam Kristus. Dengan demikian saudara, tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah. Terlebih khusus bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban di atas salib. Saudara dan saya tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi kita adalah sahabat-sahabat Allah. Kita telah diperdamaikan, dilayakkan, dan dianugerahkan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan buat saudara semua, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari ambil keputusan saat ini untuk percaya kepadanya, agar saudara diperdamaikan dengan Allah dan menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Dia. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dari hukuman akibat dosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Saat ini aku nyatakan aku percaya kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Tuhan dan Allah atas segalanya. Masuklah dalam hidupku ya Tuhan, dan pimpinlah aku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta teruslah setia kepadanya sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau rela datang karena kasih-Mu, dan Engkau memperdamaikan kami dengan jalan menjadikan diri-Mu sendiri sebagai korban tebusan bagi kami semua. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan telah memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai akan kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk menghargai akan keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan. Kami mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi, kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!